Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Azmi Salam dengan NIM 2406010 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah desain pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, jadi aku di sini mau ngejelasin TM dari PPB aku. Kalau spesifikasi dari Borsa itu Hide and Seek Challenge. Ini tuh aku temanya adalah penguin Yeti. Jadi kayak ada satu penguin yang terpencil di Antartika gitu, cuma sendirian dan dikepung-kepung oleh para Yeti itu. Untuk frameworknya aku pakai MVP, model Vapor Center, itu buat misalnya logika permainannya, manajemen data dan UI-nya. Aplikasi ini mengintegrasikan sistem data tidak. Ini tuh aku lakuin karena aku emang berencana untuk ngedeploy game ini. Jadi nanti user bisa tinggal ngedownload gamenya aja. Nah, terus kenapa dipisah SQLite dan MySQL? Karena kan kalau misalnya user pengen, nanti ada mode offline dan mode online kan ya. Kalau misalnya user pakai mode offline kan nggak mungkin tuh user tuh kayak nge-build database. Misalnya kalau kita pakai MySQL aja itu nge-build database lagi, itu kan lumayan boros juga. Apalagi kan MySQL ini perlu server ya. Nah makanya aku pakai SQLite. SQLite ini kan bisa offline. Jadi lebih mudah juga gitu buat konfignya. Kemudian MySQL ini jadi cukup satu server MySQL aja yang nanti itu kayak diakses sama semua orang untuk mode online. Jadi ntar tuh di leaderboardnya itu ada leaderboard offline doang yang kita mainin sama leaderboard online yang mana itu tuh nama-nama dari user yang main online. Kemudian untuk persyaratan sistemnya, requirementnya ini sebenarnya kalau kalian mau nyoba nge-compile dari repo aku misalnya gitu terus mau nge-compile, otomatis kan perlu ada ini ya JDK-nya jarnya, karena tapi kalau teman-teman ngedownloadnya dari game yang udah jadi yang udah exe atau jarnya itu bisa langsung download aja. Gak usah ada ini juga nggak apa-apa. Nah terus ada ya kalau mau ngejalanin dari repo perlu ada MySQL servernya, kemudian konektornya kayak konektor SQL-nya yang jar, konektor MySQL, terus ini udah ada di lib aku. Lanjut untuk store proyek ini nanti aku detailnya bakal jelasin sambil ngejelasin kodenya. Ini juga sama analisis ya alurnya workflow ini. Karena aku mau jelasin fitur bonusnya. Di sini tuh aku agak modifikasi dari yang Brosa punya. Jadi kan Brosa itu tabelnya nambahin. Nah ini ya kalau misalnya jadi tabelnya cuma satu tabel ini ya kalau aku lihat dari spesifikasi itu. Ketika mau ngelanjutin main itu tuh bakal ngelanjutin skornya, peluru mindsetnya, setiap pelurunya. Cuman aku pengen ngebuatnya lebih seru. Jadi aku tuh bikin tabelnya kayak gini, ada players, ada scores. Nah jadi scoresnya itu nggak ngelanjutin terus-terusan gitu. Aku ngebuat ngeset skornya itu dari 0 dulu. Kalau misalnya ada skor yang lebih besar, itu bakal disimpan si high skornya ini ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini tuh ya, misalnya ada nih kan player ID 103 itu dia bisa nyimpan beberapa kali skornya tuh. Ya, tapi yang ditampilin di leaderboard itu bakal high score-nya. Tapi kalau buat bulletnya yang ditampilin di leaderboard itu bullet terakhirnya ya, dia punya berapa sisa peluru. Kemudian ya, tapi kalau misalkan pengen nampilin semua ya total akumulasi skornya itu bisa aja, karena semua skornya juga nggak dibuang datanya, dia tuh disimpan di database. Jadi tinggal ini aja bisa nge-select terus ngeakumulasiin itu skor akumulasinya bisa muncul. Jadi aku struktur tabelnya kayak gini. Lalu ini aku ada skills ya buat gamenya, ini buat seru-seruan aja. Ada giant snowball buat nembak yang besar. Kemudian ada meteor strike, kemudian ini ada visible. Nah ini aku bisa mode mouse atau mode biasa. Kemudian untuk ada mode kesulitan juga ya, ada bisa medium hard. Nah terus sekarang kita waktunya buat nge-compile. Ini bisa di copy aja teman-teman buat nge-compile-nya. Coba kita compile. Jika udah ke-compile, dia tuh bakal ngebikin directory bin buat nyimpan file-file executable-nya. Sabar ya, tunggu aja. Tinggal nge-run. Nah ini masih punya Windows. Nah ini tuh matiin aja deh biar aku jelasinnya gampang ya. Ini tuh ada beberapa mode ya. Nah, misalnya kan ini tuh yang medium ya. Kalau misalnya kita ganti difficulty-nya jadi easy, ini tuh bakal beda lagi kan. Tadi Anas Master Shape, Noob Master. Ini kalau kita ganti jadi hard, ini Anas Star Master Shape itu beda-beda lagi. Begitu pula kita ganti jadi mode online. Itu ngelag. Nah, database-nya yang ditampilin di leaderboard tuh beda lagi. Coba sekarang kita main medium yang offline aja. Aku mau pakai misalnya user baru nih. Lalala lalala aja. Kita mau ngeplay ini tuh otomatis ketika ngeplay. Nah, ini kalau baru main itu bakal 0 bulat 0. Nih. Dan bakal bertambah ketika Yeti berhasil nembaknya. Misal itu udah itu bakal simpen dia tadi itu lalala skornya ini missnya segini, bulatnya segini. So kalau misalnya mau ngelanjutin yang Zikoveria, dia itu kan bulatnya 36, dia bakal ngelanjutin sebanyak 36 juga. Nah aku juga mau nampilnya kan kalau dari browser itu ketika pencet spasi itu bakal munculin skor sekarang ya, bakal munculin langsung tabelnya yang bisa nunjukin skor sekarang, kemudian ketika di spasi lagi maka lanjut main. Nah aku modifikasi jadi pakai sistem pause gitu, jadi beda ya antara pause sama main menu buat tampilin leaderboardnya. Untuk pause juga ya bisa unpause, misalnya skornya nambah nih. Nah skornya nambah 100 itu bisa lanjutin aja.
Kemudian aku mau ngejelasin ininya ya, skill. Itu kalau teman-teman bisa lihat itu ada skill. Ini aku matiin aja sound effect-nya ya biar nanti deh. Nah, kita mulai lihat ini tuh ada dua obstacle ya, ada obstacle yang cucuk-cucuk gitu, ada yang obstacle batu besar. Nah, obstacle batu besar itu aku kasih nyawa 130, kemudian yang cucuk 15. Nah, kalau misalnya ini tuh udah jadi 15, wait. Kalau misalnya yang batu besar itu jadi 15, nanti tuh bakal jadi cucuk juga. Tapi kalau yang 15 ini udah jadi 0, dia bakal hilang dan nge-generate obstacle baru secara random posisinya. Dan aku mau mode ini ya, misalnya ini aku pakai mode giant snowball. Nah, itu bakal ada kayak buffnya gitu. Jadi ini tuh kayak dibantu leluhur penguin buat nembakin. Ini tuh bisa nembus ya, bisa nembus obstacle dan nembus beberapa penguin. Wait ya, mati. Kita main lagi nih. Itu bisa 3 kali nembak ya, misalnya satu kena, sorry, satu ya, aku tembak-tembakin 2-3. Kalau udah 3 kali buffnya bakal hilang. Terus ini ada cooldownnya. Kemudian buat meteor ini tuh, nah ditekan aja terus nembakin di mana. Nah, itu ini bakal jadi obstacle juga, obstacle sementara. Coba kita tembus, nih nggak bakal bisa. Wait, nah tapi ya cuma sebentar, tapi peluru masih bisa lewat. Kemudian ada skill 3, ini mau buat Yetinya pusing karena kita nggak kelihatan tuh, jadi kayak goyang-goyang gitu, goyang demang. Mati lagi. Kemudian udah sih itu aja. Aku mau ngeliatin ini paling ya. Nah, ini buat database di MySQL-nya, ini buat database di SQLite-nya. Karena aku mau ngedemoin kodenya. Wow. Di main ini buat ngeliatin menunya, buat nge-show menunya ketika baru main. Kan tadi tuh menu aku tuh ada kayak leaderboard-nya gini ya. Ini bisa surrender juga biar game over terus lihat mode menu. Kemudian ini buat nge-refresh menu leaderboard. Kalau kita misalnya ganti mode, ini kan bakal jadi baru lagi nih. Nah, leaderboard-nya buat refresh terus nge-show setting, tinggal setting itu bakal muncul settingannya. Ini bisa ya ganti controller, kemudian bisa tanpa mouse. Kalau tanpa mouse itu nembaknya pencet X ya. Terus itu nembaknya ngikutin arrow aja, ngikutin kalian pencet mana. Kemudian buat atas bawah kanan kirinya bisa pakai ini arrow atau WASD. Dan musik bisa nyalain atau matiin. Gitu. Kemudian ada start game buat ngejalanin game. Kemudian let's go ini ya buat save score-nya, ngedit modenya. Aku mau jelasin sekarang modelnya. Yang paling penting itu ini ada SQLite Manager buat ngekoneksiin proses transaksi kita dengan database tapi yang lokalnya. Ini database create table. Kemudian ini ada MySQL-nya untuk transaksi database kita dengan yang mode online. Kemudian game setting, ini tuh fungsinya buat nge-updatein settingan game kita. Dan game ini sebenarnya disimpannya di SQLite aja, nggak disimpan di server utama. Ini sebenarnya di lokal aja. Kemudian meteor, ini buat datangnya meteor, posisinya di mana. Kemudian obstacle, ini buat nge-generate obstacle bakal kayak random gitu adanya di mana, terus hilangnya kapan. Kemudian ya kan damage, terus ini kan is hole. Ini tuh dia obstacle yang lubang atau bukan. Kalau lubang kan dia nggak bisa dilewatin sama player tapi bisa ditembus sama tembakan. Kemudian partikel, setelah itu ada player yang di sini tuh penguin ya. Ini tuh lumayan banyak ya, tapi nggak sebanyak Yeti, nanti ada listnya. Ya, ketika live, kemudian ketika ditembak Yeti bakal mati. Kemudian nembakin sesuatu bakal ngurangin bulletnya. Kemudian ini projectile, ini kayak tembakannya ya. Lalu visual efeknya ini. Nah, ini Yetinya. Ini Yetinya itu ada, karena aku lumayan dinamis tadi kalau teman-teman lihat. Ini tuh senjata. Dia ada komponen. Lalu ada track player, update animation trick, kemudian track damage-nya tuh sama. Kemudian buat presenternya, ini game presenter, logic utamanya yang codingannya paling panjang ya. Wow. Ini ya buat ini tuh kayak nge-spawn ya, pokoknya presenter utama ketika ini lagi main. Membuat Yetinya misalnya nge-coiling, kemudian nge-handle skillnya kita pakai apa aja, nge-handle combat tuh kita nembak Yeti terus Yeti nembak kita, itu gimana proses bisnisnya. Kemudian spawn meteor, kemudian ada trigger meteor, jadi ya ketika meteor datang bakal jadi ada lubangnya, jadi obstacle sementara, check collision, kemudian ada start game, kemudian kita bisa surrender itu lagi nge-pause, lagi main terus nge-pause terus langsung ke menu itu perlu nge-surrender. Kemudian input handler, ini tuh yang utamanya ya, yang input dari keyboard kita ke gamenya. Kemudian buat view-nya, ini asset loader buat akses aset-asetnya. Kemudian game panel, ini tampilan di game utamanya. Kemudian game window, kemudian HUD itu bagian atas-atasnya, dan itu kayak bar playernya kayak ini. Bar player sama skill, draw skill item. Kemudian buat menu panel, ini tuh yang ketika baru main kan ada leaderboard. Nah, itu tuh ditampilannya dari UI-nya menu panel. Nah,
get table handler, create style button, get username, get set leaderboard data dan lain-lainnya. Setting panel itu tampilannya user interface-nya buat settingan ya, buat nge-setting difficulty, mode, music, sound effect, style combo box terus ya, ganti, update skillnya, ya controller skillnya. Dan ini sound Java tuh buat tampilan musiknya, buat ngeset sama ngeplay musiknya. Itu sih udah. Nah ini kalau teman-teman mau nyoba bikin database-nya udah kesini juga itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Mohon maaf jika kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.